Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar? Ketemu lagi di channel YouTube saya. Dan hari ini saya akan berbagi informasi tentang penelitian R&D atau Research and Development. Nah, ini khusus kawan-kawan yang mungkin sedang mengerjakan skripsi dan skripsinya itu tentang R&D ya. Oke, di video sebelumnya itu saya sudah menyampaikan atau saya sudah kasih video tentang R&D tetapi langkah-langkah menurut ADDIE atau ADDIE atau ADI begitu ya. Nah, sekarang saya akan kasih informasi langkah-langkah penelitian R&D menurut Sugiono. Ini salah satu teori yang sering digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa ya dari Sugiono ini karena memang prosedurnya atau langkah-langkahnya sangat mudah untuk dipahami. Oke, hari ini saya akan sedikit mengulas tentang itu semuanya ya. Oke, jangan lupa kawan-kawan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, kita mulai dari R&D. Jadi, apa sebenarnya R&D itu? Jadi, salah satu penelitian R&D ini yang menjadi ciri khas dari R&D ini adalah adanya sebuah produk. Ya, adanya sebuah produk yang dihasilkan dalam Research and Development atau R&D ini. Dan R&D ini itu sebaiknya diuji cobakan, ya, diuji efektif, ya. Apakah produk yang dibuat tadi itu efektif atau tidak? Sebenarnya langkah-langkahnya itu adalah membuat produk kemudian diuji cobakan, dilihat efektivitasnya. Itu adalah R&D. Tapi kadang-kadang memang sebagian mahasiswa itu hanya sampai pada menghasilkan produk, belum sampai pada tahap uji coba. Nah, ini sebenarnya diperbolehkan tergantung pembimbing skripsi masing-masing ya. Ada yang memang harus sampai uji coba, ada yang mungkin dengan kebijakan tertentu karena mungkin melihat kondisi waktu, ya kan, mungkin juga pendanaan, akhirnya hanya produk, kemudian untuk uji cobanya belum, itu juga ada seperti itu. Oke, tergantung kebijakan dari dosen pembimbing masing-masing. Oke, jadi ciri khas adalah R&D itu adanya produk, dan produk ini diuji cobakan atau dilihat efektivitasnya. Kalau misalnya adalah dalam konteks pembelajaran ya, ini saya ngasih contoh R&D dalam pendidikan itu bisa membuat model pembelajaran, membuat media pembelajaran, bahan ajar seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Kalau misalnya dalam bidang pendidikan, oke. Nah, sekarang saya akan langsung saja ke langkah-langkah R&D menurut Sugiono. Langkah-langkahnya adalah kawan-kawan, yang pertama adalah potensi dan masalah. Jadi, ketika kita akan membuat R&D ini, yang harus ada itu adalah masalah. Ya, nggak mungkin kita akan bikin R&D kalau nggak ada masalah. Harus ada masalah, dan di situ juga ada potensi. Saya ngasih contoh seperti ini. Ini dalam bidang pendidikan, kawan-kawan. Misalnya seperti ini. Ketika di kelas, siswa itu kok pada ngantuk, siswa nggak antusias, mungkin siswa justru ngobrol dengan temennya ketika pembelajaran, itu kan masalah kan? Selain tadi punya masalah kan, misalnya siswa itu kok nggak antusias, siswa itu sering ngobrol dengan temennya, kayak nggak senang dengan pembelajaran, itu kan masalah. Selain masalah, juga harus ada potensi. Potensi itu maksudnya adalah kira-kira hal apa yang menjadi potensi dari kelas tersebut atau siswa tersebut. Misalnya, ini konteksnya di sekolah yang misalnya di perkotaan, siswanya itu secara kemampuan tingkat ekonomi mungkin juga lumayan, begitu mereka sudah punya HP Android, kemudian internet juga bagus, infrastruktur juga bagus, itu kan namanya potensi kan. Jadi kalau melihat potensi dan masalah, misalnya tadi masalah siswa tidak antusias dalam pembelajaran dan melihat potensi kok siswa hampir semua sudah punya Android ini. Nah, kira-kira apa ya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti? Ya, mungkin akan membuat media pembelajaran, ya kan? Media pembelajaran tetapi berbasis Android, ya kan? Siswa tidak antusias itu karena mungkin tidak menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran, hanya ceramah, guru hanya ceramah, hanya ngomong terus sehingga siswanya bosan, itu kan mungkin. Jadi solusinya adalah misalnya membuat media pembelajaran tetapi berbasis Android. Kenapa? Karena potensinya itu siswa-siswanya sudah punya HP Android semuanya. Itu kan bisa menjadi salah satu ide penelitian. Ya, misalnya membuat media pembelajaran berbasis Android begitu. Oke, kalau sudah ketemu potensi dan masalah, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data ini biasanya nanti kalian ya itu membuat sebuah angket ya. Pengumpulan datanya bisa menggunakan angket, bisa menggunakan wawancara, atau kok angket dan wawancara dan
bisa juga observasi. Tapi yang lebih bagus angket, wawancara, dan juga observasi dalam pengumpulan datanya itu. Misalnya nanti kita akan membuat angket ya. Jadi angket ini nanti isinya adalah analisis kebutuhan. Sebenarnya yang dibutuhkan itu media yang seperti apa gitu ya. Mereka yang inginkan itu medianya kayak gimana. Misalnya berbasis Android itu yang seperti apa. Itu namanya pengumpulan data. Kita harus membuat angket untuk mengumpulkan data keinginan mereka ya. Paling enggak itu harus ada necessity, ada likes, ada want. Mereka ingin apa? Ya, kemudian kelemahan-kelemahan itu apa? Sehingga kelemahan ini nanti ditutup dengan produk yang akan kita hasilkan tadi, misalnya media pembelajarannya tadi. Itu namanya pengumpulan data. Oke ya, pengumpulan data bisa menggunakan wawancara, bisa menggunakan angket, bisa menggunakan observasi. Lebih baik tiga-tiganya digunakan supaya nanti mendapatkan sebuah data yang lebih komplit begitu. Nah, setelah itu kemudian desain produk. Produknya itu didesain. Maksudnya seperti apa? Setelah tadi itu analisis kebutuhan ketemu ya, dalam pengumpulan data kita ketemu yang sebenarnya diinginkan itu seperti ini. Ya, ada potensi masalah, kemudian kita sudah mendapatkan analisis kebutuhan yang dibutuhkan seperti ini, kemudian inilah yang dijadikan dasar untuk mendesain sebuah produk. Misalnya tadi media pembelajaran berbasis Android. Maka desainlah produk itu sebaik mungkin ya, didesain, dibuat media pembelajaran berbasis Android tersebut. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian produk yang sudah jadi tadi disebut juga dengan prototype ya. Prototype tadi divalidasi oleh ahli ya. Oke, divalidasi oleh ahli. Ahlinya itu ahli apa? Ya tentunya kalau mau buat media pembelajaran, ahli media pembelajaran. Ya, berapa? Bebas. Lebih baik ya lebih dari 2 kan lebih bagus, minimal 2 ya. Jadi nanti akan ada beberapa masukan dari ahli begitu ketika kita melakukan proses validasi ahli. Dalam proses validasi ahli ini kawan-kawan nanti produk kita ya, prototipe media pembelajaran kita tadi itu akan dinilai, diberi masukan seperti itu oleh ahli-ahli ya. Setelah itu kemudian nanti ada revisi desain ya. Setelah tadi itu kita membuat prototipe kemudian divalidasi, ada masukan, oh medianya kurang ini, medianya ini bagus tapi ininya agak kurang, ininya lemah, ditambah ini. Nah, itu maka digunakan sebagai dasar untuk direvisi. Perevisian produk ini berdasarkan masukan dari ahli-ahli tadi ketika proses keempat atau proses validasi. Oke, setelah itu kawan-kawan dilakukan dengan uji coba produk. Nah, kalau tadi sudah direvisi kan, logikanya ketika proses revisi ini produk kita menjadi sebuah produk yang lebih baik kan daripada sebelum direvisi. Nah, setelah itu kemudian diuji cobakan. Diuji cobakan ini pertama itu kita bisa menggunakan uji coba kelas kecil ya. Kelas kecil tuh bisa 1 kelas atau mungkin beberapa siswa, 10 siswa juga boleh. Yang penting kita uji cobakan produk tadi. Yang sering terjadi atau sering dilakukan itu adalah 1 kelas ya kalau dalam pembelajaran biar lebih gampang untuk melihat efektivitasnya. Desain uji coba yang digunakan itu biasanya adalah desain eksperimen. Jadi nanti kita akan menggunakan 2 kelas, 1 kelas eksperimen, 1 kelas kontrol. 1 kelas eksperimen ini nanti diajar menggunakan media pembelajaran berbasis Android yang kita buat. Kemudian kelas kontrolnya itu tidak menggunakan media pembelajaran berbasis Android. Medianya ya media yang digunakan selama ini itu apa? Misalnya mungkin PPT atau yang lainnya. Nah, setelah itu kemudian dilakukan pembelajaran, setelah itu nanti akan dilihat kelas eksperimen itu setelah pembelajaran itu hasilnya bagaimana dibandingkan dalam kelas kontrol. Apakah kelas eksperimen itu lebih bagus daripada kelas kontrol? Nanti disitulah kita lihat. Dan kita juga bisa melihat prosesnya. Maksudnya proses ini adalah ketika diajar menggunakan media pembelajaran itu siswanya bagaimana? Apakah siswa di kelas eksperimen itu misalnya masih tetap rame? Atau misalnya, oh siswanya itu sebagian besar tidak rame lagi, sudah fokus ke pembelajaran, sudah fokus dengan medianya. Tetapi ada beberapa yang memang masih belum bisa fokus, masih ramai. Nah, itu dijadikan dasar untuk melakukan revisi produk tadi. Jadi,
ketika uji coba itu kan kita melihat kelemahan-kelemahan lagi kan, misalnya produknya, oh ternyata ada beberapa bagian yang ini penulisannya masih salah dalam produk yang kita buat tadi, maka ada proses revisi lagi, ya. Setelah itu kawan-kawan diuji cobakan lagi. Kalau tadi uji coba yang poin ke-6 ini adalah uji coba di kelas kecil ya. Nah, kalau uji coba pemakaian ini kita bisa menggunakan kelas yang lebih luas. Misalnya kita menggunakan satu sekolah atau beberapa sekolah ya. Kita lihat kira-kira produk yang kita buat sebuah media pembelajaran berbasis Android tadi itu sudah bagus nggak, tepat atau tidak. Kita tetap menggunakan desain eksperimen ya. Kita bisa menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Tetap seperti di uji coba produk tadi. Kemudian kelas eksperimen diajar menggunakan media pembelajaran yang kita buat. Kemudian di kelas kontrolnya itu tidak menggunakan media pembelajaran yang kita buat. Bisa menggunakan kondisi real pembelajaran di sekolahnya itu seperti apa. Nah, nanti akan dibandingkan. Kira-kira kelas eksperimen yang menggunakan media pembelajaran berbasis Android tadi itu hasilnya lebih baik atau tidak? Harusnya lebih baik, ya kan? Harusnya seperti itu. Oke, setelah itu kemudian direvisi lagi produknya. Siapa tahu ketika uji coba ini masih ada permasalahan berkaitan dengan media pembelajaran tadi, ya. Kita revisi lagi. Kita lihat juga keaktifan siswanya atau kondisi kelas ketika diajar menggunakan media pembelajaran yang kita buat itu. Siswanya sudah bisa fokus atau belum? Kalau belum, ada apa? Kenapa belum? Itu dicari. Nah, ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat revisi. Gitu kawan-kawan. Nah, setelah itu adalah produksi massal. Berarti produk kita itu sudah bagus karena sudah ada proses validasi atau penilaian dari ahli, kemudian ada proses uji coba di kelas kecil, kemudian revisi, uji coba di kelas yang lebih besar lagi atau lebih luas lagi, kemudian direvisi, dan jadilah sebuah produk media yang memang media ini adalah media pembelajaran yang memang sudah baik begitu, karena langkah-langkahnya panjang dan lama. Memang R&D ini langkah-langkahnya cukup banyak ya, langkah-langkahnya cukup panjang. Oke, itu kawan-kawan, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.